Fasilitator ini akan mempersiapkan presentasi tentang penyiapan JRI Sustainability Reporting. Jadi next yang beranggota Raditya Fabian Ilham, Keiza Valencia, Alia Fatimah Zahra, dan Anindya Saharana. Bisa di next. Nah, selanjutnya Global Reporting Initiative atau GRI merupakan organisasi internasional independen yang menyediakan kerangka kerja sebagai pedoman dalam pelaporan berkelanjutan yang mencakup bidang ekonomi, lingkungan, dan sosial. Terlebih lagi, JRI dapat digunakan oleh segala jenis perusahaan di seluruh dunia untuk melaporkan kinerja dan dampak keberlanjutan mereka. Penyusunan laporan berkelanjutan memiliki aturan-aturan dalam prosesnya, sehingga tidak dapat diselesaikan secara sepihak oleh suatu perusahaan. Atas alasan tersebut, penting bagi suatu perusahaan menjadikan panduan yang telah disediakan JRI sebagai landasan laporan. Hal ini jugalah yang menjadi tujuan pembentukan GRI. Jadi next. Selanjutnya, struktur standar GRI. Standar GRI merupakan modular yang terdiri dari 3 standar, yaitu GRI Universal Standards, GRI Sector Standards, dan GRI Topic Standards. Yang pertama ada GRI Universal Standards yang diaplikasikan untuk semua organisasi, seperti GRI 1 Fondasi 2021 yang menjelaskan tentang tujuan dari GRI Standards yang berisi penjelasan konsep kritis dan penjelasan bagaimana cara penggunaan GRI Standards. Dan juga berisi GRI 2 General Disclosure 2021 yang mengandung pengungkapan yang berhubungan pada detail-detail struktur organisasi dan praktek pelaporan, aktivitas, kerja, pemerintah, strategi, aturan, praktek, dan hubungan para stakeholder. Dan yang terakhir GRI 3 Material Topics 2021 yang menjelaskan tentang dampak-dampak yang paling berrelevan terhadap aktivitas organisasi. Yang kedua, GRI Sector Standards yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, kelengkapan, dan konsistensi pelaporan organisasi. Standar tersebut akan dirancang untuk 40 sektor yang dimulai dengan dampak terbesar. Dan yang ketiga, GRI Topic Standards yang mengandung pengungkapan untuk penyediaan informasi. Bisa di next. Siapa pengguna standar GRI? Semua dapat menggunakan standar GRI, termasuk organisasi besar atau kecil, organisasi pemerintah atau swasta, dari sektor dan lini bisnis yang berbeda-beda. Penggunaan standar GRI dalam laporan akan menyajikan kondisi dan bisnis perusahaan secara kredibel. Laporan mampu memberikan perbandingan kondisi dalam jangka beberapa waktu serta hubungannya dengan organisasi lain. Organisasi dapat menggunakan informasi tersebut untuk menguji kebijakan dan strategi ataupun menentukan keputusan yang harus diambil. Selain itu dapat membantu pengguna laporan eksternal seperti bahan analisis ataupun dalam bidang pendidikan dan penelitian. Jadi next. Manfaat GRI Sustainability Reporting. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan citra merek dan kepercayaan konsumen. Konsumen masa kini semakin peduli terhadap lingkungan melalui proyek seperti penanaman pohon atau pengurangan jejak karbon. Perusahaan dapat membangun citra positif sekaligus menarik konsumen yang peduli dengan masa depan bumi. Yang kedua, kepatuhan terhadap regulasi dan target ESG. Dengan regulasi ESG yang semakin ketat, perusahaan harus memastikan bahwa mereka memenuhi standar keberlanjutan yang telah ditetapkan. Keterlibatan ini dapat membantu perusahaan untuk mematuhi regulasi ini, mengurangi resiko sanksi, dan memperkuat kepatuhan terhadap kebijakan yang sudah berlaku. Jadi next. Manfaat yang ketiga yaitu untuk menarik investor dan mitra bisnis. Banyak investor kini lebih tertarik pada perusahaan yang memiliki strategi keberlanjutan yang jelas. Selain itu, proyek ini juga dapat meningkatkan nilai perusahaan di mata pemegang saham, serta mitra bisnis yang memiliki visi jangka panjang. Selain itu, proyek ini juga dapat meningkatkan nilai perusahaan di mata pemegang saham. Manfaat yang keempat yaitu untuk efisiensi biaya dan keunggulan kompetitif.
Selain berdampak positif bagi lingkungan, sustainability project juga dapat membantu perusahaan mengurangi biaya operasional. Dengan demikian, sustainability project bukan hanya sebuah kewajiban, namun juga strategi bisnis yang menguntungkan biaya jangka panjang. Dengan demikian, sustainability project bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi juga strategi bisnis yang menguntungkan. Bisa di next. Selanjutnya proses pelaporan GRI Sustainability Report. Yang pertama itu ada mengidentifikasi, yang pertama itu ada persiapan, yang kedua mengidentifikasi dan menilai dampak, yang ketiga menentukan topik material, yang keempat pengungkapan laporan, yang kelima penyesuaian laporan sesuai standar GRI, dan yang terakhir publikasi laporan. Bisa di next. Nah, ini untuk lebih detailnya tadi, seperti mengidentifikasi dan menilai dampak kegiatan organisasi itu, mengidentifikasi dampak dan menilai signifikansinya merupakan bagian dari aktivitas sehari-hari suatu organisasi yang bervariasi sesuai dengan keadaan spesifiknya. Standar sektor dapat membantu mendeskripsikan karakteristik dari organisasi yang berpengaruh pada dampak aktivitas bisnis. Pemahaman terhadap organisasi menjadi faktor krusial dan untuk mengidentifikasi dan menilai dampak signifikan yang akan terjadi. Yang kedua, menentukan topik material. Setelah organisasi menilai signifikansi dampaknya, organisasi perlu memutuskan dampak mana yang akan dilaporkan. Untuk melakukannya, organisasi perlu memprioritaskan dampak tersebut. Manajemen dapat mengelompokkan beberapa poin dalam so, dam, dampak dalam suatu topik isu tertentu, seperti air dan limbah atau ibu dan anak, untuk mengindikasikan topik isu yang paling relevan terhadap aktivitas perusahaan. Bisa di next. Pengungkapan laporan keberlanjutan organisasi. Suatu organisasi yang telah menentukan topik materialnya perlu mengumpulkan data yang relevan untuk melaporkan informasi spesifik pada setiap topik. Topik dalam standar sektor mencantumkan pengungkapan spesifik dari standar topik yang diidentifikasi untuk pelaporan topik oleh suatu organisasi di sektor tersebut. Jika relevan, pengungkapan tambahan yang spesifik untuk sektor tersebut disertakan pengungkapan dalam standar topik menentukan informasi yang perlu dikumpulkan untuk pelaporan menurut standar GRI. Lalu penyesuaian laporan sesuai standar GRI. Standar GRI memungkinkan suatu organisasi untuk melaporkan informasi dengan cara yang mencangkup semua dampak paling signifikan terhadap ekonomi, lingkungan, dan masyarakat, atau hanya berfokus pada topik tertentu. GRI merekomendasikan pelaporan sesuai dengan standar GRI. Berdasarkan pendekatan ini, organisasi melaporkan semua topik, material, dan dampak terkait, serta cara mengelola topik tersebut. Pendekatan pelaporan ini memberikan gambaran menyeluruh tentang dampak paling signifikan organisasi terhadap ekonomi, lingkungan, dan manusia. Dan yang terakhir, mempublikasikan laporan. Laporan berstandar GRI dapat dipublikasikan dalam berbagai bentuk yang dapat diakses melalui banyak cara. Laporan harus mengandung indeks konten GRI yang memungkinkan informasi dalam laporan dapat terlacak, sehingga meningkatkan kredibilitas dan transparansi laporan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah GRI Sustainability Reporting oleh Hanenda IDN. Hanenda IDN merupakan merek lokal di industri kreatif fashion berkelanjutan. Hanenda IDN berfokus pada produksi sandang sirkular berbasis batik dan wastra Nusantara. Mereka selalu mengintegrasikan nilai keberlanjutan dalam proses produksi, distribusi, hingga konsumsi. Hanenda IDN menawarkan berbagai produk seperti batik, lurik, dan fashion lain dengan bahan alami dan pewarna ramah lingkungan. Hanenda IDN beroperasi di rumah produksi di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, galeri tersebar di Kota Gede, Yogyakarta International Airport, galeri UMKM, dan lainnya. Bisa di next. Tujuan laporan itu menegaskan komitmen Hanenda IDN terhadap tanggung jawab sosial, lingkungan, dan ekonomi, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, memberikan informasi transparan dan akuntabel kepada publik, dan menjadi alat komunikasi dan pengambilan keputusan strategis. Standar dan pendekatan laporan yang pertama mengacu pada GRI Standard,
kemudian menyusun laporan secara sistematis untuk mencerminkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan secara terukur, dan fokus pada isu materialitas yang relevan dengan UMKM seperti Hanenda IDN. Bisa di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya tata kelola dan strategi keberlanjutan. Tata kelola Hanenda dan IDN ini menunjukkan komitmen kuat terhadap keberlanjutan melalui tata kelola berbasis prinsip 3P, yaitu planet, people, dan profit. Ini tuh menyeimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan juga ekonomi. Haneda ini dipimpin oleh CEO Meina Cinta Ratulian, perusahaan yang menciptakan budaya organisasi yang mendukung visi keberlanjutan, menginspirasi menginspirasi karyawan dan mitra. Selain itu, Haneda ini melakukan kolaborasi dengan EcoTouch Indonesia dalam daur ulang limbah tekstil yang memperkuat pengelolaan limbah sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat. Nah, Hanenda.idn ini juga memberdayakan komunitas lokal, terutama wanita pengrajin batik dan tenun, untuk melestarikan budaya dan menciptakan lapangan kerja. Nah, selain itu, Hanenda.idn ini melakukan proses produksi yang ramah lingkungan dengan bahan baku dan pewarna alami yang menjadi pilar utama untuk meminimalkan dampak lingkungan. Nah, melalui kampanye transparansi dan edukasi ini juga, seperti ajakan daur ulang, Hanenda.idn ini berkontribusi pada fashion berkelanjutan dan tanggung jawab sosial yang lebih luas. Next. Selanjutnya strategi keberlanjutan. Nah, Hanenda.idn ini yang pertama itu strateginya yaitu komitmen triple bottom line. Nah, Hanenda.idn ini berfokus pada keberlanjutan dengan prinsip people, planet, profit untuk menjadi jenama fashion lokal unggul. Selanjutnya, strateginya yaitu melakukan pemberdayaan komunitas yaitu people yang memperdayakan perempuan pengrajin batik, tenun, dan lurik di Jawa Tengah dan DIY dengan upah yang layak, pelatihan rutin, dan juga peningkatan keterampilan. Nah, selain itu, strategi lain dari Hanenda.idn ini yaitu kelestarian lingkungan planet, menggunakan serat dan pewarna alami, mendaur ulang 500 kilo limbah tekstil bersama EcoTouch Indonesia sejak tahun 2024. Nah, selain itu memanfaatkan sisa produksi untuk aksesoris dan merencanakan mini CSR untuk ruang hijau. Yang terakhir yaitu strategi keberlanjutan ekonomi profit. Haneda ini menerapkan model bisnis B2C, B2B, dan B2G, ekspansi pasar global melalui pameran internasional dan e-commerce, serta pemasaran berbasis storytelling untuk edukasi dan loyalitas pelanggan. Next. Nah, selanjutnya yaitu dampak dan kinerja. Nah, dampak yang pertama itu kinerja lingkungan. Hanenda.idn ini mendaur ulang 500 kilo limbah tekstil bersama EcoTouch Indonesia sejak 2024 menggunakan serat alami yaitu katun dan linen dan pewarna nabati indigo vera untuk produk ramah lingkungan. Dan juga selain itu Hanenda.idn ini menerapkan zero waste production dan merencanakan penghijauan melalui mini CSR. Yang kedua yaitu kinerja ekonomi. Hanenda ini menciptakan lapangan kerja untuk 5 pengrajin perempuan dan meningkatkan pendapatan dan keterampilan, mencatat pertumbuhan omset 20% per tahun, serta ekspansi pasar global melalui pameran internasional dan e-commerce seperti Amazon, Handmade, dan Etsy. Terus yang terakhir yaitu kinerja sosial. Hanenda ini memberdayakan perempuan pengrajin batik, lurik, dan tenun di Jawa Tengah dan DIY, serta melestarikan budaya wasta Nusantara, serta mengedukasi masyarakat tentang fashion berkelanjutan melalui kampanye dengan hashtag tebarkan manfaat, workshop, dan kolaborasi pendidikan. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Hanenda IDN menegaskan bahwa bisnis bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga tentang memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Ada 2 poin utama dari penutup ini. Yang pertama adalah Hanenda IDN berkomitmen untuk terus mengurangi limbah, menggunakan bahan ramah lingkungan, memberdayakan komunitas lokal, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya sustainable fashion. Kemudian semangat yang diusung adalah bangga buatan Indonesia dengan harapan Hanenda IDN dapat terus tumbuh dan menjadi merek lokal unggulan yang membawa warisan budaya Nusantara ke panggung global.
Next. Whether it's mitigating the effects of climate change, giving everyone access to clean water, or ensuring that no child is forced to go to work instead of going to school, there's so much more we need to do to create a sustainable global economy. At GRI, we believe companies and other organizations have a critical role to play in addressing these problems. That's why, in the late 1990s, we pioneered sustainability reporting. Sustainability reporting is an organization's practice of publicly disclosing its broader economic, environmental, and social impacts. The GRI Sustainability Reporting Standards are the first global standards for sustainability reporting. They feature disclosures on a wide range of topics, such as energy use, diversity in the workplace, anti-corruption, and human rights, to name only a few. As a result, any organization can use the GRI standards to increase transparency with all of their stakeholders. This is the first step in transforming our global economy into one that's sustainable and inclusive. Reporting with the GRI standards can help you protect the environment and improve society while thriving economically. What's more, sustainability reporting can create a range of benefits for your organization, helping you improve stakeholder relations, enhance your reputation, and build trust. At GRI, we also offer engagement opportunities that can enhance those benefits. We support organizations throughout their reporting journeys. We set up training programs that explain how to establish a sustainability reporting process, and we offer services that help ensure reports are aligned with the GRI standards. Organizations can also join the GRI Gold community and connect with peers to develop solutions to shared challenges. And GRI also works with governments to promote smart sustainability policies and regulations around the world. For example, you can use GRI standards to show your contributions to the UN Sustainable Development Goals and to fulfill your reporting requirements under the EU Directive on Non-Financial Reporting. We also offer guidance on the alignment between GRI standards and other reporting efforts and international norms. So when you choose to use GRI standards, you're joining a global effort to contribute to sustainable development. At GRI, we're working towards a future where all organizations use transparency to transform our world into one where we create wealth for everyone while preserving the resources that drive our economies. Help us make this vision a reality. Dari video tersebut dapat disampaikan bahwa laporan keberlanjutan bukan hanya soal kepatuhan atau memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga sebagai alat strategis untuk membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan, mulai dari investor hingga masyarakat luas. GRI Standard hadir sebagai kerangka kerja internasional yang membantu organisasi dalam menyusun laporan keberlanjutan secara sistematis. Standar ini terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu standar universal yang berlaku untuk semua organisasi, standar topik spesifik yang membahas isu-isu seperti emisi atau hak kerja, serta standar sektor yang dirancang untuk kebutuhan industri tertentu. Dengan pendekatan ini, setiap organisasi bisa menyesuaikan laporan mereka agar lebih relevan dan bermakna. Melalui penggunaan standar GRI, organisasi dapat lebih mudah mengidentifikasi isu-isu yang paling material atau signifikan bagi mereka, serta mengukur dampak nyata dari aktivitas mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga mendorong perbaikan berkelanjutan dalam praktek bisnis. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang dapat didiskusikan?